Wacana amandemen Undang-Undang 1945 kembali mengemuka pada Hari Konstitusi yang berlangsung hari ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Salah satu poin penting untuk amandemen adalah menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Untuk membahasnya, kami telah tersambung dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD dari Yogyakarta. Selamat malam, Prof. Mahfud. Selamat malam. Prof. Mahfud, tadi pada peringatan Hari Konstitusi di MPR, Wapres Yusuf Kala mengatakan menghidupkan kembali GBHN dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan membuat Capres tidak perlu punya visi misi dan program lagi. Apa pendapat Anda? Ya betul sih, kan semuanya nanti siapapun presidennya tidak perlu misi ya, karena GBHN itu sendiri kan merupakan misi. Tapi sebenarnya kalau ditarik lebih tinggi gitu ya, memang visi misi kan sudah ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pembukaannya itu kan sudah ada dasar, tujuan, visi misi sudah tercantum di situ. Nah, sekarang mau dibuat GBHN bisa juga. Tetapi sebenarnya yang penting itu bagaimana konsekuensi konstitusionalnya jika GBHN itu diadakan. Yang pertama, kalau GBHN itu mau dibuat sebagai ketetapan MPR, dibuat sebagai ketetapan MPR yang harus menjadi acuan presiden, berarti bentuknya harus peraturan perundang-undangan. Sedangkan sekarang ini MPR itu tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari undang-undang. Di bawah Undang-Undang Dasar sekarang ini adalah undang-undang yang paling. Itu juga di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi TAP MPR itu sekarang bukan lagi produk yang mengatur, tapi menetapkan. Istilahnya kalau dalam hukum itu bespeaking, bukan reclaim. Nah, oleh sebab itu konsekuensinya memang kalau mau menetapkan GBHN harus mengubah lagi tata struktur ketatanegaraan kita, menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, itu nanti konsekuensinya akan banyak perubahan peraturan perundang-undangan ke bawah dan seterusnya. Kemudian tata urutan perundang-undangan kita itu akan berubah lagi. Yang jelas ketika GBHN diubah, maka akan banyak produk perundang-undangan yang berubah juga, Prof. Mahfud, begitu? Iya, ya, ada produk perundang-undangan yang harus diubah. Gitu. Misalnya tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ disebutkan bahwa tidak ada TAP MPR sebagai tata hukum. Memang ada di situ, di dalam pasal 7, 8 itu disebut bahwa tata urutan perundang-undangan yang urutan kedua sudah Undang-Undang Dasar adalah TAP MPR. Tetapi di situ ada penjelasnya, TAP MPR yang sampai sekarang masih berlaku, bukan TAP MPR baru. Nah, kalau TAP MPR baru itu ya harus mengubah dulu struktur kedudukan MPR menjadi lembaga tertinggi negara seperti itu. Dan kedua yang harus diubah lagi, sekarang ini kita kan punya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembangunan Jangka Panjang Menengah. Nah, itu sebenarnya kalau disatukan menjadi buku itu sudah GBHN sama dengan GBHN yang dulu isinya. Isi program. Nah, makanya kan banyak yang bertanya, Prof. Sudah ada RPJP, sudah ada RPJMN, mengapa harus ada lagi GBHN? Ya, itulah begini, itu nanti pilihan politik. Itu tidak apa-apa juga dalam pengertian, ya kalau itu dianggap kurang kuat, kita harus membuat yang lebih kuat itu tidak dilarang juga ya. Cuma sebenarnya kalau mau berdasar konstitusi sekarang itu, kita sudah punya kalau soal materi GBHN itu. Tinggal saya sudah sering mengatakan undang-undang itu isinya dijilid jadi satu, sudah GBHN seperti yang dulu, cuma namanya undang-undang bukan TAP MPR. Kalau jadi TAP MPR nanti kan lagi kemudian konsekuensinya bukan hanya menetapkan MPR dijadikan lembaga tertinggi. Halo, Prof. Mahfud. Konsekuensinya juga lalu minta pertanggung. Halo.
Yang terakhir, Prof. Mahfud, yang banyak ditakutkan kan apakah menghidupkan kembali GBHN itu akan merusak sistem presidensial. Dan yang dikhawatirkan juga bahwa saat tidak mengikuti GBHN, MPR ini kan bisa memecat presiden setiap saat. Benarkah demikian? Enggak juga. Karena begini, kalau kesepakatannya itu membuat GBHN sebagai aduan untuk sinkronisasi pembangunan, itu sebenarnya kan tidak akan mengubah ketentuan pasal 7B. Di ketentuan pasal 7B itu presiden hanya bisa dipecat, dimintai pertanggungjawaban kalau melakukan 5 hal, ya. Tidak menyangkut soal program GBHN. Apa 5 hal itu? 1, melakukan pengkhianatan terhadap negara. 2, melakukan tindak pidana korupsi. 3, melakukan penyuapan. Yang keempat, melakukan tindak pidana yang besar. Besar itu artinya diancam hukuman 5 tahun lebih. Kemudian melakukan perbuatan tercela. Nah, kalau tidak melaksanakan GBHN itu tidak, kalau kecuali pasal itu diubah juga. Tetapi kalau tidak bisa minta pertanggungjawaban juga, apa gunanya dibuat GBHN oleh MPR, kan gitu. Itu yang harus didiskusikan agak panjang, Mbak. Baik. Oke, berarti sekali lagi tergantung kesepakatan politik nanti seperti apa. Terima kasih Prof. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi telah bergabung bersama kami.